Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini, Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Marilah kita fokus hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu, mari kita buka dan minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 4 hari yang lalu Tuhan, kami memperingati hari ulang tahun bangsa kami Indonesia yang ke-77 tahun, di mana kami sudah dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi sekian tahun dalam keadaan baik, semakin maju. Untuk itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah ulang tahun bangsa kami yang ke-77 tahun. Dan pada hari ini kami mau bersyukur lagi kepadamu untuk semua kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga kami ada seperti kami ada. Dan kami mau bersyukur kepadamu lewat ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot pada saat ini. Kami mohon Allah Roh Kudus pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dan kami mohon datanglah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Dan juga hadirlah di Tabernakel Warlot di Sentul City ini. Ibadah ini jadi di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukankah
lepas semua, ku lepas semua, aku untuk mengenal kehendak,
Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, kini saatnya kita mengikuti, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, di mana pemberitaan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 21. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 21. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, yang berharga saat ini, di mana firman-Mu akan diberitakan. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu ini, pakailah mulut perkataan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dan jadikanlah kami semuanya, hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima benih yang kekal firman Tuhan, yang akan bertumbuh melalui pimpinan pertolongan Roh Kudus, bahkan berakar kuat di dalam hidup kami. Sehingga bila angin badai kehidupan datang, kami tidak goyah. Bahkan kami menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 21. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya. Setelah beberapa hari mereka kembali lagi ke Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi menurut kronologisnya, kejadian ini kira-kira 6 bulan lagi Tuhan Yesus akan disalibkan ya. Jadi sekitar 6 bulan sebelumnya Tuhan Yesus mengutus 70 orang muridnya. 70 murid ini yang terkenal diantaranya Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di kemudian hari dia menjadi uskup atau gembala di Yerusalem ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Kemudian dari 70 orang ini ada juga Lukas, dokter ya, seorang dokter yang menulis Injil Lukas. Ada juga Markus yang menulis Injil Markus ya. Dan ada juga Aristobulus. Aristobulus itu satu saat dia mengabarkan Injil ke Britania, ke Inggris. Dia menjadi uskup di Inggris ya. Dan banyak lagi, ada Ananias. Ananias itu yang mencelikkan matanya Rasul Paulus waktu dia buta. Ada Filemon. Jadi 70 murid ini di kemudian hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kebanyakan jadi gembala-gembala di tempat mereka memberitakan Injil ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar peristiwa
setelah ke-70 murid ini kembali setelah mereka diutus Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, ya. Dan yang kedua, mereka waktu memberitakan Injil kerajaan Allah sudah dekat, mereka ditugaskan Tuhan juga untuk menyembuhkan orang-orang dari sakit penyakit dan juga mengusir setan-setan. Nah, setelah mereka kembali, mereka lapor sama Tuhan Yesus. Jadi tidak lama ya, kira-kira 1-2 minggu begitu mereka pergi ya. Nah, waktu Tuhan Yesus mengutus 12 murid tetap bersama Tuhan. 70 murid ini yang diutus untuk apa? Tugas mereka sebenarnya mempersiapkan tempat-tempat yang nanti Tuhan Yesus dengan 12 murid akan pergi. Jadi 70 murid ini semacam foraiders atau kalau di lalu lintas itu sebagai patwal gitu ya. Jadi mereka mendahului tempat-tempat di mana Tuhan Yesus akan singgah atau memberitakan Injil. Jadi luar biasa ini 70 murid ya. Mereka mendapat kepercayaan dari Tuhan Yesus dan mereka berhasil. Mereka kembali, mereka lapor. Guru, kami sukses, kami bisa menyembuhkan orang-orang, kami sudah memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dan banyak setan-setan kami usir. Nah, Tuhan bilang, kamu jangan bergembira karena mengusir setan-setan, tetapi berbahagialah, bersukacitalah karena namamu dicatat di kitab kehidupan di sorga. Yang berarti mereka masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Dan di ayat terakhir, ayat 21 dikatakan, pada waktu itu juga ketika Tuhan Yesus mendengar laporan 70 murid ini, bergembiralah Tuhan Yesus dalam Roh Kudus. Nah, sebenarnya ya dalam kenyataannya di situ Tuhan Yesus berseru karena senangnya ya. Di sini Tuhan Yesus betul-betul sukacita. Jadi dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi waktu ke-70 murid kembali memberi laporan sukses bisa mengusir setan, Tuhan Yesus sangat bergembira. Dan Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena Bapa menyembunyikan hal ini kepada orang-orang pintar, tetapi Bapa mengatakan kepada orang-orang kecil. Karena ke-70 murid ini bukan orang-orang hebat ya, bukan seperti orang-orang Farisi, orang berpendidikan tinggi, tidak. Mereka juga bukan orang yang kaya raya, bukan ya. Kenapa demikian? Karena ada alasannya ya. Kalau Tuhan Yesus dari 70 murid itu diantaranya ada orang-orang Farisi, nanti orang Farisi ini saking pintarnya dengan firman Tuhan, bisa dia kasih campur-campur pengetahuan firman Tuhannya, Tauratnya dengan Injil yang harus diberitakan. Jadi Tuhan Yesus sangat bijaksana ya. Dia mengutus orang-orang kecil. Dan kita warlot sebenarnya seperti 70 murid. Kita ini orang sederhana saja. Mungkin ada yang sarjana hukum, ada yang insinyur, ada yang sarjana ekonomi. Tapi di mata Tuhan kita sebenarnya murid-muridnya. Yang pengetahuan kita sederhana saja. Seperti ke-70 murid ya. Jadi kita warlot makna firman Tuhan hari ini. Marilah kita siap diutus Tuhan seperti ke-70 murid. Bukan untuk mempersiapkan di mana Tuhan Yesus akan menginjil, tetapi mempersiapkan jiwa-jiwa untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu bisa menyembuhkan orang-orang dari sakit penyakit, bisa memulihkan orang-orang yang terluka, yang mengalami problem apapun, bahkan mengusir setan-setan.
Tetapi kalau kita sudah bisa mengusir setan-setan, jangan kita sombong. Kita cukup bersyukur kepada Tuhan seperti ke-70 murid itu, dan kita boleh berbahagia karena nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga, yang berarti kita akan masuk sorga, ya. Itu yang paling penting Tuhan katakan. Dan kita lihat Tuhan Yesus menyambut ke-70 murid dengan penuh sukacita. Sebenarnya di bahasa yang asli di situ Tuhan sampai berlompat-lompat, senang sekali, ya. Kita mungkin kalau sukacita cuma diam-diam, Tuhan itu spontanitas, dia spontan dan penuh sukacita kalau bahasa aslinya ini, ya. Dan dia katakan, bersyukurlah, berbahagialah karena namamu dicatat di kerajaan sorga, di kitab kehidupan. Karena buktinya setahun sebelum 70 murid diutus, 12 murid kan diutus duluan. Di antaranya 12 murid ada Yudas kan. Yudas juga mengusir setan, tapi sayang namanya tidak tercatat di kitab kerajaan sorga karena dia mengkhianati Tuhan Yesus dan dia bunuh diri. Jadi ini pelajaran buat kita. Kita warlot, anggota-anggota warlot di rumah, bersyukurlah untuk kepercayaan Tuhan berikan. Di usia ke-70 tahun Indonesia merdeka, mari kita pergunakan waktu yang berharga ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita mulai dulu di bangsa kita, dan nanti Tuhan akan utus ke bangsa-bangsa lain sampai ke Yerusalem nanti. Demikianlah, mari kita responi tanggung jawab kita sebagai duta-duta kerajaan Kristus untuk melaksanakan amanat agung ini dengan spesialis menyembuhkan orang-orang, memulihkan orang-orang, dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagi, Opa bisa bagi, dan nanti akan disempurnakan, ditambah lagi oleh Oma Palar. Silakan Oma untuk melengkapi apa yang Opa Palar sampaikan. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Kita jumpa lagi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Saya hanya melengkapi apa yang sudah tadi dibicarakan, dikhotbahkan oleh Opa. Bagaimana pada perikop pembacaan firman kita hari ini ialah 70 murid kembali dari pekabaran Injil. Apa yang kita baca itu ke-70 murid. Kalau kita sekarang bukan 70. Tuhan sudah katakan sebelum Tuhan naik ke surga, ya, Tuhan katakan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi bukan 70 lagi, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini ke-70 murid yang kita baca, Tuhan memberikan kuasa. Perbedaan kita dengan zaman sekarang pada menjelang zaman akhir bukan lagi memberikan kuasa. Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Karena Tuhan Yesus sendiri dengan Roh-Nya yang kudus sudah berdiam di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Di sini Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya. Sekarang pertanyaan bagi kita zaman akhir ini. Pertanyaan ini yang menjawab adalah diri kita sendiri. Kalau saya renungkan, pertanyaan itu mengatakan, apakah pribadi kita, keluarga kita,
kelompok kita adalah murid Tuhan. Pengikut Tuhan berbeda dengan murid Tuhan. Tuhan Yesus katakan sebelum naik ke surga, pekerjaan rumah kita, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya. Kalau di sini 70 murid, namanya murid. Sekarang saya ulangi lagi, seperti saya katakan tadi, apakah status kita sudah status murid? Saya mau katakan, saya ulangi, beda pengikut Kristus Tuhan Yesus dengan kata murid. Kata murid di situ ada pelajaran. Bapak Ibu di rumah pasti tahu bagaimana kriteria murid. Ya, saya tidak mengulas di kata pengikut. Pasti Bapak Ibu di rumah tahu. Kita berbicara murid. Kalau murid ada faktor pelajaran di dalam. Ada tujuan kita menjadi murid. Di sini katakan murid Tuhan Yesus. Jadi semua apa yang Tuhan katakan, berikan pelajaran, kita harus belajar di situ. Jadi sebelum ke-70 murid ini diutus, mereka adalah murid, bukan pengikut. Murid pasti tahu pelajaran apa yang diberikan oleh sang guru. Karena ada murid berarti ada guru. Ya, kita harus tahu. Kita tidak usah ulas lagi. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Waktu guru kita memberikan pelajaran, kita taat, kita simak, kita mengerti pelajaran itu, dan kita bawa dalam kehidupan kita. Itulah kata arti murid. Sebelum kita diutus oleh Tuhan zaman sekarang, kita harus jawab diri kita. Aku adalah murid atau belum status murid? Saya berbicara di sini sebagai apa yang di Alkitab tulis. Kita anak-anak Tuhan harus status murid, baru kita bisa diutus. Murid mengetahui pelajaran, rambu, aturan, hukum yang Tuhan berikan sang guru kita. Baru kita bisa diutus. Sekarang di zaman kita, zaman yang luar biasa kemajuan, yang kadang-kadang sulit kita mengerti kita mengerti kemajuan zaman ini kalau kita tidak juga ada nalar pengertian teknologi yang begitu maju, kita terima dan kita mengerti. Itu dunia. Dan kita jadi seperti di medsos, ya, ada istilah milenial. Saya tidak masuk, ya, tidak begitu mengerti, tapi saya ikut zaman, ya, generasi ini. Saya mengatakan kita zaman yang luar biasa, zaman milenial, ya, zaman medsos, ya, begitu canggihnya. Tapi kita ada di situ, kita harus mengerti. Kalau tidak, kita tidak tahu, ya. Nah, sekarang yang kita harus katakan hari ini, kita adalah murid Tuhan. Kita harus mengerti pribadi Tuhan. Tuhan suruh bawa misi, yaitu bawa Injil keselamatan. Ya. Keselamatan untuk tubuh, jiwa, dan roh, terutama roh kita. Ya, Tuhan utus kita seperti murid ke-70 murid. Yang kita siapkan adalah kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Kita tidak usah cari belajar
Karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Yang kita inti pertama, kita sadari dulu apa status Tuhan, fungsi Tuhan di dalam kehidupan kita. Di situ dulu dasarnya, baru bisa kita pergi mengabarkan Injil seperti ke-70 murid. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu ada dan berbicara di dalam kehidupan kita? Saya ulangi lagi, ke-7 murid diberi kuasa pembacaan firman kita hari ini. Tapi kita, Tuhan sendiri sudah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita fungsikan roh Tuhan yang sudah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dia datang di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan sering sekarang, banyak orang tidak menyadari itu. Apalagi kalau kehidupan dunia sudah menekan kita. Kadang-kadang roh Tuhan yang diam di dalam kita, kita tidak pakai. Ya. Karena apa? Dunia begitu memberikan kita tekanan yang luar biasa. Ya. Padahal kita tahu, tiap hari kita dengan firman. Ya. Tidak tahu apa-apa. Bagaimana ini? Jadi yang pertama, saya singkatkan saja, kita harus fungsikan roh Tuhan, yaitu dengan kata lain Roh Kudus di dalam kita. Kita harus tahu itu. Kita belajar untuk hidup bersama Roh Kudus. Kita taruh Roh Kudus bukan dua, roh kita dan Roh Kudus, tapi Roh Kudus bersatu dengan kita. Maka semua apa yang Tuhan dapat dan Tuhan berikan pada kita, apa yang dia punya, itu yang pertama kita harus sadari. Karena apa? Roh Kudus sudah menyatu dengan tubuh kita, ya, daging kita dan roh kita bersatu, tidak ada yang berbeda. Roh kita sendiri, Roh Kudus di samping, tidak ada. Pemahaman ini harus benar-benar kita mengerti. Jadi yang bergerak, ya, yang sebentar mengajar kita menjadi murid adalah Roh Kudus. Kalau sudah demikian, maka tanpa kita meminta, karena Tuhan sudah berikan, dia akan sadarkan kita, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Kalau kita mengatakan Roh Kudus, pasti hidup kita, pikiran kita akan tidak sama dengan dunia ini. Dunia, mata kita melihat ada batasan. Pikiran juga ada batasan. Tapi kalau Roh Kudus sudah bersatu dengan kita, daging dan rohnya sudah diam. Kita adalah manusia, tetapi yang waktu kita berjalan, kita berpikir, kita bertindak dan berkata, bukan lagi kita, tetapi Roh Kudus. Jadi semua apa yang Roh Kudus yang sudah diam dengan kita akan beda dengan dunia ini. Akan berbeda di dalam batasan-batasan dunia. Kita di atas batasan dunia ini. Itulah supernatural. Firman hari ini mengatakan mereka diutus sampai mereka mengusir roh jahat, roh-roh iblis, dan mereka begitu bersuka cita. Apakah kita anak-anak Tuhan pada zaman ini menyadari akan hal itu? Anak-anak Tuhan harus dengan radikal mengatakan, aku hidup di dalam supernatural. Aku hidup di natural dan supernatural, itu harus. Supaya kita pergi, Tuhan utus kita. Tuhan akan berbicara dengan kita kalau kita mengerti akan hal ini. Sebab itu saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, carilah Tuhan, belajar pribadinya, intim dengan Dia. Di situ kita akan menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia akan katakan, jadikanlah
seluruh bangsa muridku. Ya, tidak kita pikir, jangan kita memikirkan kita pergi di bangsa-bangsa yang paling dekat sekalipun. Ya, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu dulu kita latih cara berpikir kita dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tuhan akan menilai dan Tuhan akan tingkatkan, dan tanpa kita sadari suatu saat Tuhan akan katakan, sudah waktunya aku memakai kamu, pergi. Katakan setiap orang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Kita akan sadari itu, dan di situ Tuhan Roh Kudus akan bekerja. Kita akan sukacita seperti 70 murid itu. Aku sudah berjalan menyatakan pribadi Tuhan di dalam hidupku. Aku sudah mengusir setan. Jangan kita berpikir setan atau iblis di dalam tingkat-tingkat kehidupan kita yang membuat kita susah, ya, membuat satu tindakan yang nyata itu kita lihat itu pekerjaan iblis. Tapi banyak iblis, ya, dan iblis punya pekerjaan kita tidak sadari. Nanti waktu tindakan hasil iblis itu bekerja dengan memberi kita kesusahan, penderitaan, baru kita katakan itu iblis. Iblis tidak pernah bekerja kaget-kaget. Dia bekerja, dia tahu pribadi orang, dia tahu kelompok, dia tahu gereja, ya, di mana tempat dia masuk, di celah-celah yang terbuka. Jadi dalam hal ini kita harus tahu pribadi Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Di situ kita akan dijaga oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, untuk hidup kita tidak dipermainkan iblis. Kalaupun dia datang menggoda, ya, hal yang kecil kita sudah tahu. Seperti yang lalu, ya, kita dengar firman bahwa Petrus tahu. Itu dia memberikan satu pemahaman bahwa dia berbicara ini Tuhan, kata dia Tuhan, tapi Petrus tahu itu iblis. Apa kita pembacaan hari ini? Kita tahu itu iblis atau tidak? Hal yang kecil sekalipun itu tidak bisa kita tahu tanpa keintiman dengan Tuhan. Tanpa kita bergaul dengan Tuhan. Seperti anak kita, suami kita, keluarga kita, teman kita, kita bergaul. Tuhan sangat senang akan hal itu. Banyak dia akan berbicara. Karena kita selalu ada sesuatu yang berbeda, kita terus tahu ini bukan Tuhan. Karena kita bergaul tiap hari, bukan sewaktu-waktu kalau saya berdoa, setiap hari. Ya. Apapun yang kita lakukan, melangkah satu langkah, itu Tuhan. Itu tindakan Roh Kudus. Kalau kita sadari cara kita berpikir demikian, apakah kita tidak tahu yang mana iblis, mana Tuhan? Kalau kita sudah tahu ini, maka Tuhan ada pada tingkat. Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Asal kita mau, Tuhan akan sempurnakan. Dan Tuhan kasih belajar kita tahap demi tahap. Sampai Tuhan katakan seperti 70 murid. Kamu pergi mengabarkan Injil. Mengusir setan, iblis. Kita bisa sampai di situ. Jangan kita anak-anak Tuhan zaman sekarang mau mengatakan itu bukan saya punya bidang. Tuhan mau kita kenal dia, kita kenal iblis. Tapi dia yang paling utama supaya kita tahu ini iblis. Nanti tindakan lebih banyak lanjut seperti tim kami adalah tim untuk pengusir setan, iblis, ya. Pengusir setan atau jurusan supernatural itu otoritas Tuhan. Tapi yang paling mendasar, Tuhan mau kita hidup bersama Tuhan, kita intim dengan dia, kita sudah ada di dalam supernaturalnya. Kita bisa membedakan
dan kita belajar terus dengan dia sampai Tuhan katakan seperti 70 murid, pergilah kamu, aku utus kamu sesuai tingkat yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak memilih kamu bisa supernatural, ya, mengusir setan atau tidak ada batasan di dalam kita belajar firman. Tapi Tuhan katakan bersatu dengan aku, maka di situ Tuhan akan berbicara. Mari kita bawa diri kita seperti 70 murid untuk membawa kuasa Tuhan yang bisa membedakan ini pekerjaan iblis, ini bukan pekerjaan Tuhan. Ya. Kita tertantang untuk pembacaan kita hari ini. Apakah kita mau untuk menjadikan diri kita diutus Tuhan? Kami punya pengalaman, ya. Kami adalah wadah supernatural bergerak di dunia itu. Memang seperti kata firman, waktu mengusir iblis itu rasanya senang. Kenapa? Bukan senang mengusir iblisnya, tapi kekuatan yang Tuhan perkenankan kepada pribadi kita, tim kita, ya, itu kebanggaan di dalam Tuhan luar biasa. Tetapi menjaganya itu pun ada syarat-syarat yang Tuhan berikan, yaitu kekudusan. Tuhan tahu, iblis tahu Tuhan. Dan kita ambil jalur Tuhan. Tuhan inginkan kekudusan tiap umatnya. Supaya di saat aku mengutus kamu, kekudusan itu yang berbicara, yaitu Tuhan sendiri. Kita bisa mengusir iblis. Kita bisa mengusir iblis yang ada di kita pun sekalipun. Misalnya kita mau diserang sakit. Jangan dulu iblis bekerja baru kita serang. Iblis baru mau mulai pun kita sudah disadari oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah bersatu dengan kita. Kalau kita sudah paham ini, kita mengerti, di diri kita pun kita bisa melakukan itu. Apakah tidak sesuatu yang memungkinkan Tuhan membawa kita untuk mengusir setan-setan iblis seperti ke-70 murid ini? Dan kalau kita sudah bisa lakukan, Tuhan berkenan, kita kembali, kita bersyukur, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan satu kuasa besar kepada kami, kepada aku, kepada tim kami, kepada keluarga kami. Kenapa bersuka cita? Tidak bisa dunia yang memberikan itu, Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Karena waktu kita mengusir, kita tahu di balik keterbatasan kita sebagai manusia, apa yang setan itu iblis lakukan untuk manusia. Karena sifat iblis adalah menghancurkan karya Tuhan. Menghancurkan kebahagiaan yang tiap manusia, apalagi anak Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak mau. Di situ tim kami punya kesaksian. Kenapa bisa katakan demikian? Karena kami bergerak di bidang itu. Iblis sedikit pun tidak mau melihat kebahagiaan anak-anak Tuhan. Saya katakan, sedikit pun, bukan kebahagiaan yang besar. Paling senang iblis menyerang kerukunan kehidupan damai sejahtera. Ya, kalau mau berbicara dunia ini itu panjang. Tetapi saya singkatkan, kita bisa tahu itu kalau kita intim dengan Tuhan. Ya. Kita bisa bedakan sekali lagi, mana Tuhan, mana iblis. Kita bisa berbangga di dalam Tuhan. Aku dipakai Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi cerita ini, saya di balik cerita ini, apa yang kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan untuk diutus oleh Tuhan Yesus seperti 70 murid. Ini Tuhan sendiri utus kita yang ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Kita pakai kuasa itu untuk membawa
orang mengenal pribadi Tuhan, membawa keselamatan, karena Tuhan bilang, katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu suatu kebanggaan Bapak Ibu di rumah. Semua anak Tuhan harus punya ini. Sekali lagi, tidak ada batasan, cuma Tuhan mau melihat, maukah engkau, anak-anakku, aku siap, aku akan berikan semua warisanku tanpa kecuali. Mari, biarlah hal ini menjadi satu tantangan berkat bagi kita untuk Tuhan menjemput kita di akhir zaman. Kita memberikan orang lain mengenal Tuhan Yesus dengan Tuhan sudah mengutus kita mengusir setan, membawa kabar keselamatan Injil di dalam Tuhan kepada orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih, hanya ini Tuhan memberkati. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, maka sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di hari peringatan ke-77 tahun Indonesia Merdeka pada 4 hari yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 2022, hari Rabu yang lalu, kita memperingati kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan. Dan saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus sebagai kita memperingati kemerdekaan kita dari perbudakan dosa, dari kuasa maut, melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu sebagai anak domba Allah. Kita akan peringati dengan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu tadi yang sudah ditaburkan. Jadikanlah kami seperti 70 murid di zaman Tuhan Yesus, tetapi sekarang seperti 70 murid di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, berkatilah hosti anggur, roti, biskuit atau sirup ataupun teh yang dipakai untuk perjamuan kudus oleh Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik di rumah. Demikian juga hosti dan anggur di Tabernakel Warlock di Sentul City. Pimpinlah perjamuan kudus kami ini Tuhan Yesus, dan jadilah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga
Kalau hosti dan anggur sudah dibagi-bagi, atau roti, sirup, teh, dan di hosti apabila ada firman Tuhan, silakan dibaca di masing-masing tempat. Dan kami juga di Tabernakel Warlord Sentul City akan membacanya. Ya, ada firman, dan ini merupakan pesan buat kita Warlord Ministry untuk pelayanan selanjutnya. Siapa dari saya? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Julian, Mak. Kamu sesat, Mak. Ya banyak kurang bergaul. Tapi kita nyanyi ini saja, Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur Daud, rusa yang merindukan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena kita selalu bergaul sesat. Jangan khawatir, So kuat. sudah mau dapat. Ya, Papa punya Roma 8 ayat 31b. Jika Tuhan Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Lagu sekolah minggu ya. Jika Allah itu Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa apa? Lebih dari pemenang. ya, bisa juga. Oke, kalau semua sudah dibaca, jadi masih dalam perayaan ke-77 tahun Indonesia Merdeka. Mari kita laksanakan perjamuan kudus, karena ini adalah perintah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 19-20 berbunyi, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita respon ya perkataan Tuhan Yesus tadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di kayu salib di atas bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga keselamatan, hidup yang kekal, sudah dimerdekakan dari dosa dan kuasa maut, dan kami menerima anugerah tubuh jasmani kami sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Kami terima tubuh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tercurah, darah anak domba Allah di atas kayu salib di bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami menjadi warga-warga kerajaan-Mu, menjadi duta-duta kerajaan-Mu yang diutus untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu.
memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan kami memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus dan segala penyediaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Ya, silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui pujian. Syukur untuk setia rencanamu dan rancangan dan rancanganmu yang mulia yang mulia. dalam satu tubuh kami Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. ucapkan Ku ucapkan berkat atas Indonesia. biar kemuliaan Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan dan rancanganmu yang mulia. dalam satu Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. ini kami ucapkan Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan sekali kami ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan ku ucapkan berkat atas Indonesia.
pujian, hormat dan syukur. Kami yang beribadah saat ini Tuhan, kami persembahkan bagi Bapa Sorgawi, Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Jehovah Sebaot, Allah pencipta dan penguasa alam semesta ini. Patutlah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sebagai warga negara Indonesia masih bisa menikmati usia ke-77 tahun bangsa kami Indonesia setelah lepas dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan pada kami, dan juga kemerdekaan secara tubuh jiwa roh kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kami sudah menjadi benar-benar dimerdekakan oleh firman-Mu dan oleh anak domba Allah. Untuk itu Tuhan, sebagai syukur kami siap diutus. Khususnya teman-teman Warlot, kami semua siap diutus Tuhan seperti ke-70 murid untuk menyampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kalau di zaman sekarang, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, dan kami pergi untuk menyembuhkan, memulihkan jiwa-jiwa dan mengusir setan-setan sesuai karunia spesialis yang diberikan Tuhan bagi Warlot Ministry. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam bisnis, pekerjaan dan karir, Tuhan memberkati, sehingga bisnis, pekerjaan dan karir akan terus semakin meningkat. Dan bagi saudara-saudara kami, adik-adik, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami yang dalam pendidikan, dalam kursus-kursus yang mereka ikuti, dan memasuki tahun baru pengajaran, Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa buat Selin Moniaga yang masuk kedokteran di Ubaya Surabaya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga dengan anak-anak Warlot lainnya, Tuhan berkati di dalam pendidikan, baik di tingkat di tingkat sekolah menengah, sekolah dasar, dan juga kami teringat akan anak kasih Chelsea Sangi yang juga masuk kedokteran di Universitas Samratulangi Manado. Tuhan memberkati Chelsea dan Selin ini sehingga mereka akan sukses dalam studi, menjadi dokter yang terbaik yang dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkatilah semua anak-anak Warlot dalam pendidikan dan cita-cita mereka, sehingga mereka berhasil sesuai dengan talenta, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dan bila ada yang berulang tahun, Tuhan kiranya memberkati, karuniakan panjang umur, berkat yang berlimpah-limpah, dan bahagia bersama keluarga. Tuhan, bila ada teman-teman yang dalam keadaan susah karena problem apapun yang sedang dialami, mungkin problem keuangan, problem rumah tangga, atau karena sakit penyakit, mungkin terkena COVID-19, Tuhan kiranya menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, atau penyakit apa saja, kiranya kuasa kesembuhan oleh darah Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa kami yang berulang tahun ke-77 pada 4 hari yang lalu, Rabu 17 Agustus tahun 2022. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana sekeluarga, termasuk anak Presiden Pak Gibran sebagai wali kota di Solo, dan semua pejabat-pejabat pemerintah baik sipil
TNI, kepolisian maupun di bidang hukum. Curahkanlah roh takut akan Tuhan dan jadikanlah aparat pemerintah kami ini bekerja dengan jujur, bersih, dan adil, sehingga bangsa Indonesia akan dipromosi oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain sesuai nubuat pada akhir zaman, bahwa anak-anak Tuhan yang dari Indonesia akan memberitakan Injil dari Indonesia, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pakailah kami Warlord Ministry Tuhan, persiapkan kami semuanya untuk menjalankan amanat agung, baik di lingkungan bangsa kami Indonesia maupun ke suku-suku bangsa lain, seperti yang Tuhan utus kepada ke-12 murid, ke-70 murid, dan kami adalah duta-duta kerajaan-Mu di akhir zaman. Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia, bebaskanlah dari segala permasalahan yang sedang berkecamuk saat ini, berikanlah hikmat, berikanlah jalan keluar yang terbaik buat bangsa kami, sehingga keadilan, kebenaran ditegakkan di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah semua anggota Warlord di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Persiapkanlah untuk tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, mengingat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, sehingga tuaian yang sudah banyak ini siap kami tuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah ibadah dan perjamuan kudus Warlord Ministry siang ini, kami akan makan siang di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur buat makanan dan minuman yang Tuhan sudah sediakan. Berkatilah dan kuduskanlah makanan dan minuman ini. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus yang berlimpah-limpah, dan persekutuannya yang indah buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan juga buat kami yang beribadah di Tabernakel Warlord Suntus City mulai siang hari ini, dan berlaku sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita semua ke angkasa dan masuk dalam kerajaan sorga, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadilah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu 28 Agustus 2022. Shalom, salam merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.